Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri. Nama saya Muhammad Rana Akbar dengan NIM 140122209. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ujian praktikum ekonometrika RStudio. Untuk soal itu sendiri sudah tertera seperti ada Fan Engagement Index, jumlah video TikTok, dan Google Trend Score. Eh, untuk apa yang kita cari, yang pertama adalah melakukan dan menampilkan statistik deskriptif dari dataset yang ada. Selanjutnya kita membuat model regresi linear berganda. Selanjutnya kita menginterpretasikan hasil uji model, uji F dan uji T. Selanjutnya kita menginterpretasikan hasil uji asumsi klasik. Yang kelima, melakukan prediksi menggunakan 5 data baru dan menambahkan kesimpulan. Untuk langkah awal, kita harus menginstal package tersebut dengan codingan install package readxl. Selanjutnya kita untuk mengaktifkan kita dengan codingan library dan read, library readxl. Selanjutnya untuk menampilkan data kita perlu print dulu data tersebut seperti print data set SPSS R. Setelah terprint data tersebut, kita mencari mean. Untuk mean sendiri eh, contohnya seperti fan engagement index adalah mean jumlah views di dalam fan engagement index. Interpretasi mean berdasarkan hasil perhitungan mean dapat disimpulkan bahwa entitas yang dianalisis memiliki rata-rata keterlibatan penggemar atau fan engagement index sebesar 4.828,15 dengan eksistensi di TikTok sebanyak 301,5 kali dan skor pencarian Google sebesar 73,15 yang menunjukkan tingkat ketertarikan publik yang cukup tinggi. Selanjutnya kita mencari median. Median tersebut adalah median codingannya median jumlah views di dalam fan engagement index. Sama seperti yang lain, kalau TikTokon kita ganti TikTokon, Google Trend Score kita ganti Google Trend Score, dan YouTube Views kita ganti YouTube Views. Berdasarkan hasil median, terlihat bahwa distribusi data untuk Fan Engagement Index 4.765, TikTokon 305, dan Google Transcore 70,5. Relatif seimbang karena nilainya mendekati mean, menandakan persebaran data yang simetris. Sementara itu, median YouTube view sebesar 30,466 lebih tinggi dari rata-ratanya, menunjukkan kemungkinan adanya data ekstrim bernilai rendah yang memengaruhi mean. Selanjutnya kita mencari kuartil. Untuk kuartil sendiri, codingannya adalah kuantil jumlah views di dalam feed engagement index. Kita next untuk mencari persentil. Persentil sendiri adalah kuantil, codingannya kuantil jumlah views di dalam feed engagement index dan C0,4 adalah jumlah persenan yang kita mau. Untuk yang saya pilih adalah 0,4 yaitu 40% dan 0,660%, 0,880%. Kuartil dan persentil berdasarkan nilai kuartil dan persentil, sebaran data untuk setiap variabel menunjukkan distribusi yang relatif merata tanpa adanya lonjakan ekstrim. Kuartil Free Adjustment Index menunjukkan bahwa 50% data berada di antara 4.350,5 hingga 5.507,5, sementara persentil 40 sampai dengan 80% berkisar antara 4.535,2 hingga 5.563 yang menegaskan bahwa konsistensi nilai di tengah distribusi. Keseluruhan distribusi menunjukkan pola yang cukup stabil, kecuali YouTube Views yang menunjukkan keragaman data yang lebih tinggi. Untuk penyebaran data, kita menggunakan range dengan codingannya max jumlah views di dalam Fan Engagement Index dikurang min jumlah views di dalam Fan Engagement Index. Selanjutnya untuk interquartile range, kita menggunakan codingan IQR jumlah views di dalam TikTok count. Sama seperti yang lain. Untuk interpretasinya, penyebaran data, tampilan, dan data menunjukkan bahwa YouTube views memiliki rentang dan sebesar 50% data tengah atau IQR terbesar, yaitu 32.494 dan 10.797. Diikuti oleh Fan Engagement Index dengan range
3.493 dan IQR-nya 1.157. Sementara TikTok Count range-nya itu adalah 78, IQR-nya 22,5. Google Trend Score range-nya sekitar 44 dan IQR-nya 23 yang memiliki variasi data yang jauh lebih kecil. Selanjutnya ada summary. Kalau summary sendiri kita menggunakan codingan summary jumlah views di dalam Feed Engagement Index. Sama seperti TikTok Count, Google Trend Score, dan YouTube Views. Selanjutnya untuk menampilkan box plot, kita menggunakan codingan box plot jumlah views di dalam Fan Engagement Index horizontal sama dengan true. Ini adalah box plot dari Fan Engagement Index yang atas, yang bawah adalah dari TikTok Count. Selanjutnya yang atas dari Google Trend Score dan yang atas ini ada dari YouTube Views. eh untuk interpretasi box plot distribusi Google Trend Score paling simetris. Mediannya adalah -7. Mediannya adalah 70. Sementara TikTokon condong ke kanan mediannya 305 dengan outliner 245. YouTube views mediannya sekitar 30.000 dan fan engagement index mediannya sekitar 4.700. Yang keduanya menunjukkan kemiringan yang kiri. Selanjutnya ada varians dan standar deviasi. Untuk mencari varians, kita menggunakan var jumlah view dalam kurung jumlah views di dalam fan engagement index. Untuk standar deviasi, kita menggunakan codingan SD di dalam kurung jumlah views dan fan engagement index. Selanjutnya untuk interpretasinya, YouTube views menunjukkan variabilitas tertinggi, diikuti dengan fan engagement index, sementara TikTokon dan Google Trend Score memiliki sebaran data yang jauh lebih kecil. Selanjutnya untuk histogram, kita menggunakan codingan dalam kurung jumlah views dan fan engagement index. Ini adalah tabel dari histogram yang atas itu fan engagement index. Selanjutnya yang bawah adalah jumlah views, TikTok count. Selanjutnya ada Google Trend Score dan yang bawah adalah YouTube views. Untuk scatter plot, kita menggunakan codingan plot dalam kurung jumlah view di dalam fan engagement index. Untuk yang atas adalah fan engagement index, yang bawah TikTok count, yang atas ada Google Trend Score, dan yang bawah ada YouTube views. Untuk interpretasi histogram dan scatter plot menunjukkan bahwa Google Trend Score memiliki distribusi paling simetris, sedangkan TikTokon condong ke kiri dengan konsentrasi di nilai tinggi. Fan Engagement Index dan YouTube Views juga condong ke kiri dengan sebagian besar data terkonsentrasi pada nilai yang tinggi. Scatter plot dari setiap variabel terhadap indeks observasi tidak menunjukkan pola linear yang jelas, melainkan hanya menampilkan sebaran nilai setiap variabel. Selanjutnya untuk soal kedua, kita membuat fungsi regresi linear berganda dengan codingan LM dalam kurung YouTube views min Google Trend Score plus TikTokCon plus Fan Engagement Index dan datasetnya kita sama dengan dataset SPSS R. Selanjutnya untuk setelah tersebut kita harus menampilkan data. Menampilkan data yaitu print fungsi regresi berganda. Hasil interpretasi regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel Fan Engagement Index berpengaruh positif terhadap jumlah views di YouTube, di mana setiap peningkatan satu poin indeks akan meningkatkan views sebesar 0,09 0,2932. Namun secara tidak terduga Google Trend Score dan TikTokon justru memiliki koefisien negatif, masing-masing sebesar -39 dan -27, yang berarti peningkatan pada kedua variabel ini justru menurunkan jumlah views, bertolak belakang dengan ekspektasi umum. Hal ini bisa mengidentifikasi adanya multikolinearitas atau pola hubungan yang tidak linear antar variabel. Sementara itu, nilai intercept sebesar 37,581 menunjukkan jumlah views yang diprediksi ketika semua variabel independen bernilai nol. Selanjutnya kita soal nomor 3 yaitu melakukan dan menginterpretasikan hasil uji model, uji F, dan uji T.
Untuk menampilkan hasil uji, pertama kita harus summary dulu. Summary dalam kurung fungsi regresi berganda. Selanjutnya datanya akan keluar, yaitu ada minnya, ada kuartilnya, ada median, ada max-nya. Dari hasil tersebut, uji model menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 0,00349 mengidentifikasi bahwa hanya sekitar 0,34% variasi jumlah views YouTube yang dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, yaitu Google Trend Score, TikTok Count, dan Fan Engagement Index. Bahkan nilai adjust R square yang negatif minus 0,18 menunjukkan bahwa model ini lebih buruk daripada model tanpa prediktor sama sekali. Untuk UGF, UGF menghasilkan nilai F statistik sebesar 0,01846 dengan p-value sebesar 0,99964. Karena p-value jauh lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah views YouTube. Artinya model regresi ini secara keseluruhan tidak signifikan dan tidak layak digunakan untuk memprediksi. Untuk uji T menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki p-value yang sangat tinggi. Google Trend Score sebesar 0,838 dan TikTok 0,843 dan Fan Engagement Index sebesar 0,911. Semuanya jauh di atas batas signifikan, yaitu 0,05. Dengan demikian, tidak ada satupun variabel independen yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap jumlah views di YouTube, yang memperkuat kesimpulan bahwa model ini tidak memiliki kekuatan prediktif yang berarti. Selanjutnya untuk soal nomor 4, kita menginterpretasikan, membuat dan menginterpretasikan hasil uji asumsi klasik. Selanjutnya uji normalitas dan heteroskedastisitas, yaitu kita menggunakan codingan plot, yaitu plot dalam kurung fungsi regresi berganda. Yang di atas ada dari eh, Fan Engagement Index. Selanjutnya yang bawah ada, yang atas ada residual, yang bawah ada standar residual. Selanjutnya yang atas ada standaris residual, yang bawah ada standarized residual. Selanjutnya hasil interpretasi uji normalitas dan heterokedasitis kedasitisitas. Interpretasi uji normal ini grafik Gini plot residual menunjukkan bahwa sebagian besar titik residual terletak mendekati garis diagonal, meskipun ada beberapa penyimpangan kecil di ujung kiri dan kanan, terutama pada observasi 10, 15, dan 17. Hal ini mengidentifikasikan bahwa residual secara umum mengikuti distribusi normal meskipun tidak sempurna. Selanjutnya, uji multikolenialitas, kita menggunakan install package dalam kurung OLSRR. Selanjutnya ada, untuk mengaktifkan kita menggunakan codingan library OLSRR. Selanjutnya untuk hasil interpretasi, hasil uji ini tuh menunjukkan bahwa tidak terdapat hal yang signifikan dalam model. Nilai VIF seluruh variabel berada di bawah 10, yang maksimum adalah 1,64. Dan nilai toleransi adalah 0,1, yang menandakan tidak ada kolerasi tinggi antara variabel independen. Selanjutnya untuk uji autokorelasi, kita menggunakan install package IMTest. Lalu kita mengaktifkan menggunakan library IMTest. Selanjutnya autokorelasi itu sama dengan uji Darwin-Watson. Untuk menguji Darwin-Watson, kita menggunakan codingan DW-test dalam kurung fungsi regresi berganda. Hasil interpretasi autokorelasi, tidak terdapat autokorelasi yang signifikan pada model regresi berganda ini karena hasil DW atau Darwin-Watson mendekati 2 dan p-value kurang dari 0,05. Maka residual dalam model regresi bersifat independen. Artinya asumsi bebas autokorelasi telah terpenuhi. Untuk soal nomor 5, kita menggunakan 5 data baru. Di sini untuk codingannya, data teknik menulis baru, data frame dalam kurung Fan Engagement Index. Saya menggunakan data untuk Fan Engagement Index, yaitu 5.000, 6.484, 4.356, 5.123, dan 4.323. Untuk TikTok count, saya menggunakan data 322,
290, 342, 213, dan 231. Untuk Google Trend Score, saya menggunakan data 23, 54, 32, 53, 54. Selanjutnya, untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil regresi linear berganda yang telah dilakukan untuk memprediksi jumlah views pada video YouTube, JMK 48 berdasarkan tiga variabel yaitu Google Trend Score, jumlah video TikTok, dan Fan Engagement Index, ditemukan bahwa tidak ada variabel yang terpenuhi yang tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap jumlah views. Hal ini didukung oleh nilai R-square yang sangat rendah yaitu 0,34%. P-value UGF sebesar 0,9964 dan P-value variabel independen yang semuanya jauh di atas 0,05. Yang menunjukkan bahwa model ini tidak melanggar asumsi regresi seperti normalitas residual, homokedastisitas, dan tidak terjadi multikolinearitas dan tidak ada autokorelasi. Oleh karena itu, walaupun model ini memenuhi syarat teknis, daya prediksi terhadap jumlah views sangat lemah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.